Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas RPL Toy yang beranggotakan saya sendiri Resi Andiani, kemudian ada Muhammad Rifki Nur Adlan dan juga Hilman Fatudin. Di sini kami akan menjelaskan tugas besar kami pada mata kuliah Otomasi Industri tentang problem H, yaitu multi conveyor dengan pick and place. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan deskripsi dari problem kelompok kami. Berikut ini merupakan gambar multi conveyor dengan pick and place. Saat program start dan box 1 ditekan, maka box akan keluar dari conveyor 1 akan menjalankan box hingga ke piston. Oke, setelah itu piston akan bergerak naik dan box 2 akan mengeluarkan box 1 dan digerakkan oleh conveyor 4 dan disimpan di atas box 1. Kemudian piston bergerak turun dan berpindah ke conveyor 2, yang kemudian conveyor 2 bergerak hingga box turun ke destroyer. Program akan berlanjut saat box yang keluar dari box 1. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga dari tugas kami flowchart diagramnya. Nah, untuk pertama di sini kita bisa lihat start. Setelah start ada state diagram yang posisi standby, all output 0. Nah, untuk transisi selanjutnya nanti akan dikomen seperti penjelasan tadi, startnya dikomen menjadi 1 dan limit with piston box-nya bernilai 1, yaitu maksudnya ketika piston berada di bawah baru permit start akan bisa dimulai. Nah, masuk ke flowchart selanjutnya yaitu state diagram 1, yaitu conveyor 1 beroperasi. Nah, selanjutnya transisi kedua yaitu ketika kita menekan T-box maka box akan keluar. Jika memang keluar, dan generator box akan mengeluarkan box di sini di state kedua. Selanjutnya, transisi selanjutnya, limit switch akan membaca box 1 yang sudah berjalan di conveyor 1 ini. Nah, nanti akan memberhentikan conveyor menjadi 0, conveyor 1 ini di state diagram 3, dan piston F akan menjadi 1 sehingga box akan naik. Nah, selanjutnya, transisi selanjutnya adalah limit switch piston 1 yang ada di atas akan membaca menilai mendapatkan nilai 1. Apabila iya, maka akan lanjut ke state selanjutnya yaitu state 4, yaitu pistonnya akan stop, generator box 2 akan mengeluarkan box, dan conveyor 4 akan beroperasi. Setelah beroperasi, ketika limit switch membaca 1, maka akan lanjut ke state kelima. Nah, state kelima ini akan memberhentikan conveyor 4 dan akan mengoperasikan conveyor 3. Setelah state 5 ini akan melewati transisi selanjutnya yaitu membaca limit switch and piston. And piston ini berada di conveyor 2. Ketika limit switch ini membaca, maka conveyor 3 akan stop sehingga dua box itu akan turun dan jatuh ke conveyor 2, dan conveyor 2 ini akan beroperasi. Dan piston down pun akan beroperasi sehingga box 2 itu akan turun ke bawah ke posisi conveyor 2 dan pistonnya akan kembali ke posisi awal. Nah, ketika limit switch conveyor 2 mendeteksi yang itu di ujung conveyor 2 menuju masuk ke destroyer, nah, dan limit switch piston box juga membaca 1, maka semua output akan kembali lagi ke state pertama, yaitu all output 0. Itulah flowchart yang kita buat. Nah, selanjutnya, setelah membuat flowchart, kelompok kami juga membuat state diagramnya. Nah, berikut ini adalah state diagramnya yang kita buat berdasarkan dari flowchart diagram
yang kita buat. Nah, sesuai dengan deskripsi dari program yang telah dibuat, state diagram ini terdiri dari 6 state. Nah, dari 6 state ini terdapat 8 transisi. Dimulai dari state 0 ketika semua output masih 0 hingga state 6 semua ketika finish semua proses yang tadi dideskripsikan di flowchart. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga tentang table I/O-nya, table I/O dari ladder diagram yang telah kita buat. Nah, di sini berikut ini adalah table I/O yang telah dibuat dari rancangan ladder diagram yang program pick and place. Tabel ini dibuat sesuai dengan state diagram yang telah dirancang sebelumnya dan disesuaikan dengan deskripsi dari tugas pick and place ini. Di sini ada beberapa output ya yang telah kita buat. Ada konveyor, ada piston F ini naik, piston B turun, ini box 1, terus konveyor 3, 2, ada box 2, konveyor 4. Juga ada output di sini, salah satunya destroyer juga di 2.6 di bawah ini. Terus di sini juga kami mencantumkan inputan dari table I/O ini ya. Ada limit switch piston, ada start, stop, limit switch conveyor 2 yang ada di ujung, limit switch and piston yang ada di atas conveyor 2, ada limit switch box, ada limit switch piston box, dan juga ada limit switch box 2. Dan juga ini terakhir push button T box untuk mengeluarkan box yang pertama saat start. Nah, ini adalah ladder diagramnya ya yang telah kita buat. Terdapat tadi itu transisinya ada 8 transisi dengan 6 state diagram. Nah, itu tadi total ada 8 transisi. Yang pertama, bisa tolong ke atas dulu sebentar, transisi 1. Nah, ini ada start dan limit switch piston ya, kita buat sebagai transisi 1. Yang berikutnya adalah transisi 2 command stop. Yang ketiga ini adalah T-box untuk mengeluarkan box pertama. Untuk transisi keempat ini ada limit switch box untuk mendeteksi box yang pertama masuk ke conveyor 3. Terus lanjut lagi ke transisi 5, ini limit switch piston ketika sampai di atas untuk menjemput box kedua. Di sini ada limit switch box 2 sebagai transisi 6 yang mendeteksi adanya box kedua. Selanjutnya transisi 7 merupakan limit switch and piston di mana kedua box nanti akan dideteksi oleh limit switch ini ketika jatuh ke conveyor 2. Dan selanjutnya limit switch conveyor 2 merupakan output dari conveyor 2 yang setelah menerima 2 box tadi. Selanjutnya step yang pertama ini merupakan kombinasi yang telah kita buat. Selanjutnya ada state diagram yang kedua ini. Lanjutnya state diagram ketiga ini ada rangkaian penguncinya juga. Dan state keempat, lanjut state kelima, dan state keenam juga ada penguncinya. Dan ini akan kembali reset menuju ke state pertama. Dan berikutnya ada lagi output. Outputnya ini yang pertama adalah conveyor 1. Dia berhubungan dengan NO-nya S1, state 1, dan NC-nya state ketiga. Output kedua itu conveyor 2 dengan serial dari state diagram ke-6.
NO dan NC dari state diagram ketiga. Selanjutnya ada conveyor 3, juga ada serial dengan state diagram 5 NO dan state diagram 6 NC. Conveyor 4 selanjutnya juga dengan serial. Di sini kita buat state diagram 4 NO dan state diagram 6 NC sebagai stop. Di sini juga ada piston forward untuk naik ke atas ya, dengan S3 dan S4, dan piston back kembali ke bawah dengan S6NO. Di sini ada box 1 ya, generator box 1, S2, generator box 2 dengan komen T4 dan S6. Ya, itulah tabel dari ladder yang telah kita buat. Selanjutnya, silakan, Saudara Irma. Baik, berikut ini merupakan program yang sudah jadi. Pertama-tama, tombol start ditekan. Kemudian, itu akan mengeluarkan box yang dibawa oleh conveyor 1. Jika box sudah sampai ke piston, kemudian akan dibawa ke atas dan generator box 2 akan mengeluarkan box yang akan ditumpuk di box pertama. Box yang sudah tertumpuk kemudian dipindahkan oleh conveyor 2 yang nantinya dipindahkan sampai ke destroyer. Siklus ini pun kemudian berlanjut secara otomatis. Baik, kemudian dapat disimpulkan dari praktik ini bahwa pengujian ladder diagram yang disimulasikan pada TriSim berhasil menunjukkan keberhasilan implementasi kontrol sekuensial yang untuk digunakan sistem menumpuk dan memindahkan dua box yang melibatkan conveyor dan piston. Inti dari sekuensial operasi ini adalah yang pertama, yaitu inisiasi dan produk kotak satu. Program ini dimulai dan input box dari box 1 menekan tombol start untuk memicu urutan kerjanya yang bisa dilihat pada video ini. Kemudian nomor 2, pergerakan dari pemusisian, yaitu conveyor 1 membawa kotak yang pertama dibuat ke posisi piston yang masih di bawah. Aksi penumpukan piston ini bergerak naik untuk menahan kotak 1 secara bersamaan. Kemudian box 2 yang kemudian dipindahkan oleh conveyor 4 akan ditumpuk di atas kotak 1. Kemudian pemindahan ke conveyor 2. Piston bergerak turun untuk setelah penumpukan. Kedua kotak yang sudah bertumpuk kemudian dipindahkan ke conveyor 2. Baik, untuk penyelesaian siklus yaitu conveyor 2 bergerak hingga kedua kotak tersebut diturunkan ke penghancur atau destroyer menyelesaikan satu siklus penanganan produk. Siklus ini bersifat berulang atau otomatis. Akan terus berlanjut atau siap untuk siklus berikutnya segera setelah ada kotak baru yang keluar dari box 1. Hal ini menunjukkan bahwa ladder diagram yang dirancang dari gambar 1.5 sampai 1.26, yaitu yang sudah digunakan metode state diagram, telah berfungsi dengan benar sesuai logika urutan langkah yang ditetapkan dalam state diagram untuk menyelesaikan tugas perakitan dan pembuangan kotak secara otomatis. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok A3. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.